Selamat sore, terima kasih telah bersama saya. Saya Melinda Santri, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. NIM 1803030143. Di pertemuan yang ketiga pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Hak Properti di Rusia Pasca Soviet. Bagian yang kita langsung saja, kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Bagian yang pertama, Paisel. Sarjana hukum terkemuka telah menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan korupsi merusak lembaga hukum formal. Sedangkan penggunaan perusahaan pengadilan dan penegakan hukum memperkuat efektivitas lembaga formal dan relevansi. Jika ini benar, strategi tegas untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting untuk pembangunan aturan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan apakah perusahaan yang menggunakan strategi ilegal atau legal adalah yang paling penting. Penjelasan yang sangat sederhana akan menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan kekerasan dan korupsi ketika negara lemah dan bergantung pada lembaga hukum formal. Resolusi ketika kapasitas hukum negara meningkat. Yang kedua yaitu argumen. Dengan membawa peran perusahaan dalam pengembangan institusi yang efektif latar depan, buku ini sangat berperangkat ke arah yang sangat berbeda dari kebanyakan studi yang ada tentang hak milik. Ada kesepakatan luas di antara pembuat kebijakan dan sarjana sama seperti lembaga untuk melindungi properti hak sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua studi terkemuka bagaimanapun berusaha untuk memahami keamanan properti dengan menganalisis kondisi di mana para penguasa dan pemerintah mengembangkan lembaga yang efektif. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa supply lembaga hukum formal adalah suatu keharusan, tetapi seringkali tidak cukup bagi perusahaan untuk beralih dari paksaan ke hukum. Bagian yang ketiga yaitu kontribusi. Melalui analisis empiris tentang peran kekerasan, korupsi, dan hukum dalam perlindungan hak milik di Rusia pasca Soviet, buku ini menawarkan wawasan yang lebih luas ke dalam beberapa baris pertanyaan mendesak dalam kontemporer politik, komparatif, dan ekonomi politik. Pertama, sementara pentingnya supremasi hukum dan mengamankan properti hak khususnya untuk pembangunan ekonomi dan politik secara luas diakui. Masih belum jelas mengapa lembaga untuk melindungi properti hak tetap tidak efektif di sebagian besar dunia. Dengan menekankan sisi permintaan pengembangan kelembagaan dan dengan menganalisis interaksi persamaan antara penawaran dan permintaan kelembagaan, buku ini memberikan informasi yang segar, perspektif tentang dasar-dasar kelembagaan negara hukum. Bahkan, fokus buku ini pada permintaan institusional melengkapi tetapi juga menjembatani kesenjangan penting yang tidak terisi oleh studi yang ada tentang hak milik yang berkonsentrasi sebagian besar pada satu, bagaimana negara menyediakan lembaga atau properti perlindungan. Yang kedua, properti perlindungan tanpa adanya lembaga yang efektif.
Berbeda dengan penekanan buku ini pada bagaimana strategi yang kuat untuk melindungi properti dapat menghalangi atau meningkatkan efektivitas kelembagaan. Studi paling berpengaruh yang ada meneliti insentif para penguasa untuk memfasilitasi atau merusak keamanan hak milik. Studi ini menemukan bahwa institusi untuk melindungi properti akan lebih mungkin berkembang ketika para penguasa berharap untuk tetap berkuasa untuk jangka panjang, memiliki efektif teknologi, memantau dan memajaki aset. Harap cengkramannya kekuatan untuk bertahan hidup dari destabilisasi yang mungkin menyertai pembangunan ekonomi dan bergantung pada keterampilan atau sumber daya warga negara. Namun, meskipun demikian, kontribusi substansial literatur ini untuk pemahaman kita tentang prohek-RT, pendekatan sisi penawaran, menawarkan wawasan yang tidak lengkap karena ia gagal menjawab pertanyaan mendasar tentang kapan perusahaan beralih ke formal lembaga hukum untuk melindungi properti daripada menggunakan kekerasan dan korupsi. Literatur yang cukup besar tentang bagaimana perusahaan melindungi properti saat tidak ada lembaga negara yang efektif. Sementara itu, menghindari sama sekali pertanyaan informasi tentang kapan perusahaan menggunakan lembaga formal. Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme seperti interaksi berulang, ketegangan antara pembeli dan penjual, jaringan bisnis swasta yang informasinya tentang reputasi pedagang, dan analisis pertahanan antara perusahaan dan investor asing atau asosiasi bisnis dapat membantu mengamankan properti dan menegakkan kontrak. Sedangkan properti non-negara literatur tentang hak kebebasan membahas masalah-masalah yang sangat penting. Tidak ada sarjana yang setuju bahwa dalam perekonomian modern yang kompleks, informal lembaga jarang dapat berfungsi sebagai pengganti yang efektif untuk lembaga formal resolusi dalam skala besar. Yang keempat yaitu kasus Rusia pasca Soviet. Mengapa fokus pada Rusia selama 2 dekade setelah Uni Soviet runtuh di awal 1990-an? Teori permintaan institusional berkembang dalam buku ini menawarkan wawasan umum tentang interaksi antara negara kapasitas hukum, hambatan sisi permintaan, dan efektivitas alternatif kepada lembaga hukum formal. Namun, era pasca Soviet Rusia suatu waktu perlu dicatat bahwa model-model ini berfokus pada pengaruh aktor swasta, baik sebagai pemilih ataupun pelobi, tentang pembentukan lembaga formal daripada penggunaan lembaga oleh perusahaan. Ada juga literatur empiris kecil tentang tuntutan hukum dalam bentuk sektor swasta. Untuk melobi reformasi kelembagaan di Rusia, khususnya selama periode awal Putin 2000 sampai dengan 2003, menawarkan analisis luas tentang strategi informal dan formal untuk mengamankan properti, tetapi berfokus pada keefektifan berbagai strategi, bukan pada faktor-faktor yang berkontribusi pilihan strategi perusahaan. Periode di mana Rusia sedang mengalami transformasi dramatis dari ekonomi komando sosial ke ekonomi pasar. Penawaran khusus sangat mencerahkan wawasan tentang permintaan kelembagaan. Beberapa negara milik menyaksikan berbagai macam strategi perusahaan untuk mengamankan properti, terutama
dalam kurun waktu 2 dekade yang padat. Rentan strategi ini menyediakan bahan subur untuk menghasilkan hipotesis tentang kapan perusahaan beralih ke lembaga hukum formal. Dan ketika perusahaan melakukan kekerasan atau korupsi, di semua ekonomi pasar, perusahaan menghadapi berbagai tantangan terkait menegakkan kontrak dan melindungi properti. Pemasokan melanggar persyaratan kontrak, pembelian gagal melakukan pembayaran tepat waktu. Mitra pendirian perusahaan terlibat dalam sengketa kepemilikan. Pemilik minoritas di perusahaan konteks pelanggaran hak pemegangan saham mereka. Pejabat dan peraturan pajak otoritas mengeluarkan keputusan yang melanggar arus pendapat perusahaan atau mengevakuasi aset perusahaan. Baik, sekian video singkat dari saya. Terima kasih, selamat sore.